pagi semuanya, mari kita memuji Tuhan. Akan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, lari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Kau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu percaya, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Akan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, lari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Kau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Bahkan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Kau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Ini yang saya temukan. Pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan pekerjaan dalamku. Bahkan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus,
kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Kita baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Shalom Julia, shalom Bulasma, shalom Pak Bambang, Bu Vira. Selamat ya anaknya jadi 5 besar Miss Jatim. Semira, good morning. Hendri, Bu Viken, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Foni, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi. CCMI, good morning. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Martin, Bu Febi, selamat pagi. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini tema kita adalah Allah mengenal saya. Yes. Allah mengenal kita semuanya ya. Pernah enggak saudara kalau bongkar-bongkar laci gitu ya, terus menemukan foto-foto lawas atau buku-buku cerita yang dari masa kanak-kanak. Pagi ini saya menemukan foto foto waktu Valentine. Selamat pagi Bu Febe, Foni, dan Pak Nelson. Selamat pagi Yosinta dan semua serumah, Moana, Mikel, Bu Nurmala. Kalau kita bongkar-bongkar karena mau dibersihkan, seringkali kita menemukan barang-barang yang nyelempit ya. Demikian juga seorang perempuan menemukan buku masa kanak-kanaknya dan ibunya sudah 70 tahun. Merasa senang bukan main karena nemu buku waktu masih kanak-kanak itu. Ia masih ingat seluk-beluk cerita lucu tentang seekor beruang yang mencuri madu dan dikejar sekawanan lebah yang marah.
Ia juga teringat bagaimana kami berdua tertawa saat mendengar keseruan cerita itu. Bu, terima kasih ya sudah membacakan cerita sewaktu kami masih kecil. Perempuan itu berkata kepada ibunya. Ia tahu seluruh kisah hidupnya, seperti apa saya sewaktu kecil, kata perempuan itu. Sekarang saya sudah dewasa, tetapi ia masih mengenal dan memahami saya. Ya, siapa orang tua yang rajin membacakan cerita untuk anak-anaknya sewaktu balita, sewaktu menjelang tidur ya? Siapa ya? Angkat tangan. Ya enggak kelihatan sih, tapi ngaku. Siapa yang seperti itu, membeli buku cerita kemudian membaca sebelum tidur sehingga anaknya tertidur pulas gitu ya. Pak Gem pernah enggak membacakan buat anak-anaknya? Enggak pernah ya? Enggak pernah, karena Pak Gem ini selalu datang jam 10 malam anaknya sudah tidur ya. Yang membacakan susternya. Dan saya membelikan buku-bukunya. Kadang-kadang saya membaca, tetapi karena kecapean kerja ya sudah. Belum satu bab sudah yang ngantuk yang baca. Hari-hari ini mungkin jarang ya orang tua yang membacakan cerita buat anak-anaknya ya. Sewaktu saya kecil saya teringat ketika saya pergi ke rumah kakek saya dari ayah, ada tante ya, masih hidup sampai sekarang. Dia bahkan mungkin masih ingat ya, Tante Lenda namanya. Nah itu saya diceritai ya, saya sama adik saya itu keruntelan di ranjang ya. Dan beliau cerita ya, tentang apa saja beliau cerita itu membekas di hati saya sampai hari ini ya. Kalau enggak, karena cerita-cerita beliau mungkin kita enggak kenal sama Tuhan Yesus ya. Beliau cerita macam-macam ya tentang Tuhan Yesus ya, tentang fabel-fabel dan sebagainya. Ternyata penting ya membacakan cerita untuk anak. Kalau hari ini tuh anak dikasih HP beres perkara. Tetapi ada peraturan yang baru dirilis. Anak-anak umur 16 tahun tidak boleh pegang HP. Itu di benua Australia ya. Waduh, kalau sampai di Indonesia, saya nggak tahu itu anak-anakmu terantum apa enggak ya. Mereka hanya boleh diberi HP jadul yang cuma bisa telepon sama SMS. HP jadulmu masih ada enggak? Saya baru menemukan itu satu laci penuh HP jadul ya. Yang tentunya nggak bisa diberikan orang ya, karena sudah nggak mau semua. Tapi itu pun sudah mati baterainya ya, sudah is dead. Nggak tahu, lebih baik diobong aja gitu ya. Karena kita juga nggak bisa membersihkan isinya kan ya. Nah, itulah kisah-kisah lama yang mungkin hari-hari ini saudara ingat ya. Oh iya ya, mamiku dulu menceritakan tentang kancil mencuri ketimun ya. Saya masih ingat itu, diceritain tentang rabbit atau kelinci yang diberi wortel karena dia terlalu banyak wortelnya sudah ada, maka dia berikan kepada teman-temannya para hewan ya. Sampai hewan yang lain juga sudah punya makanan dan diberikan semua sampai keliling, akhirnya wortelnya kembali kepada sang pemberi semula. Kisah-kisah itu inspiratif dan membekas di benak hati anak-anak ya. Jadi kalau anakmu kamu ceritain yang serem-serem, nanti hidupnya juga jadi serem ya. Tapi ayo diceritain yang baik-baik ya. Terutama firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab, Daud sama Goliat dan sebagainya. Allah juga mengenal kita lebih dalam daripada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Daud berkata bahwa dia menyelidiki kita. Kita baca ayat 1 ya, Mazmur 139 ayat 1. Mazmur 39 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, ternyata Tuhan tuh menyelidiki kita loh. Hati kita itu bagaimana.
Dan Tuhan mengenal kita ya. Kita itu cinta sama Tuhan apa enggak? Apa cinta sama berkat-berkatnya ya? Dia tahu. Daud berkata bahwa Dia Allah menyelidiki kita. Dalam kasih-Nya, Dia menyelami dan memahami diri kita sepenuhnya. Seperti ibu kita yang memahami kita semua, maka Allah juga memahami kita semua. Amin. Allah mengetahui isi pikiran kita serta memahami alasan dan makna di balik apa yang kita katakan. Ayat 2 dan 4 kita baca ya. Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, jadi sebelum kita berkata-kata, sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan itu sudah tahu ya. Tuhan sudah tahu kalau kamu mau masuk jurang. Tuhan sudah tahu kalau kamu berbuat baik, mau berbuat baik dan sebagainya. Ketika kita merasa kesepian, tidak dianggap atau terlupakan, kita dapat percaya penuh kepada kebenaran bahwa Allah selalu bersama kita. Immanuel. Melihat kita dan mengenal kita. Ayat 7-10 kita baca ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Selamat pagi Marta, Martin, Marcel. Selamat pagi semuanya. Jadi Allah itu mengetahui ketika kita mau lari dari Allah ya, terbang dengan sayap fajar ataupun ke dalam lautan ataupun ke dunia orang mati, Allah ada di sana. Kemana kita dapat pergi? Tidak bisa, saudara-saudara ya. Bahkan engkau menyelidiki dan mengenal aku, tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi hari ini siapa yang dalam hidup banyak problem ya, merasa tidak punya masa depan, merasa ditinggalkan orang-orang yang kau cintai, kau kasih, merasa tidak punya bestie, tidak punya teman ya. Ada bestie yang tidak pernah pergi. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Itu bestie kita. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menyertai diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang mengikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Nah, ada satu nama yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita hidup merasa sendirian, anak-anak lupa say hello. Nah, ini momen-momen mau Natal ya, masa-masa Advent, masa-masa kita menantikan kedatangan Yesus. Nah, kalau hari ini sih menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Mungkin kita ditinggalkan orang-orang. Mungkin kita ini tidak dianggap, terlupakan. Tapi Yesus sekali-kali tidak pernah melupakanmu. Amin. Amin. Jadi ayo kita tetap mencintai Kristus. Kita tetap mengenal Dia. Kita tetap mau bersama-sama dengan Dia. Karena hanya Dialah yang akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bahkan ketika engkau meninggal,
yang menjemput engkau adalah Tuhan Yesus sendiri. Oh, luar biasa ya. Kesaksian seorang rekan sekerja Allah yang melihat Yesus menjemput orang yang meninggal. Dia mengetahui karena dia punya karunia penglihatan, dan dia melihat bahwa Yesus sendiri yang menjemput jika seseorang itu meninggal. Oh, luar biasa ya. Jadi nggak usah takut ya, karena alam maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang menyertai engkau hari-hari ini? Mungkin engkau merasa rindu kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kamu, tapi tidak apa-apa. Yesus ada bersamamu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama kami. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada. Kami nggak bisa lari daripada Engkau Yesus. Kemanapun kami lari di tempat yang tinggi, di kedalaman, selalu Engkau ada di sana. Engkau selalu menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami ingin menjauh daripada Engkau Yesus, tapi Engkau selalu dekat kepada kami. Dan Engkau menarik kami kembali dengan tangan-Mu, sehingga Engkau menjaga kami kembali bersama Engkau Yesus. Terima kasih, Engkau tetap setia, dan kami juga setia kepada Engkau Yesus, karena Engkau selalu bersama kami di saat kami susah, di saat kami duka, di saat kami gembira, bersukacita. Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan, di tengah cuaca yang dingin, tidak menentu, panas dingin, Tuhan, juga di tengah-tengah badai, di tengah-tengah banjir, ada orang-orang yang mengalami musibah, rumahnya roboh, diterjang sungai yang meluap. Tuhan, kami berdoa buat mereka, supaya mereka tetap kuat dan tetap sehat, dan bala bantuan segera datang untuk mereka yang mengalami musibah. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin menderita sakit. Pada pagi hari ini kami percaya Engkau sudah menyembuhkan mereka. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Amin. Jika ada yang kekurangan, Engkau sudah memberkati mereka, membuka jalan untuk pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Jika kami ada banyak persoalan kehidupan, Tuhan, kami percaya semua akan beres semua, karena Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. See you tomorrow guys. Makasih yang sudah bergabung pagi ini, Bu Elizabeth, Yuma yang ada di Semarang beserta keluarga. God bless you all. Bu Reni, God bless you, haleluya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Amin. Amin. Amin.